Bab 007. Setelah bicara Haris kembali mengemudikan mobilnya. Beberapa waktu kemudian mobil yang dikemudikan oleh Haris mulai memasuki halaman rumahnya. Sesampainya di rumah Milka segera masuk ke dalam kamar dan dia membersihkan tubuhnya terlebih dulu sebelum akhirnya dia melangkah menuju dapur. Aku lupa tidak berbelanja, hanya tersisa mie instan, telur dan sawi saja. Gumam Milka sembari menatap ke arah kulkas yang kosong melompong itu. Entah dia mau atau tidak aku akan membuat makanan seadanya dengan ketiga bahan ini. Gumam Milka lirih sembari membawa bahan yang masih tersisa di kulkas itu tak butuh waktu yang lama makanan ala kadarnya itu pun sudah siap dan Milka segera pergi ke kamar untuk mengajak Haris makan malam. Haris melangkah memasuki dapur dia segera mendudukkan tubuhnya di meja makan. Matanya menyapu sekeliling meja itu yang terlihat banyak sekali ruang kosong dan hanya berisikan 2 piring lengkap dengan bahan yang masih tersisa tadi. Milka, apa kamu tidak salah makan apa ini? Kau mau meracuniku? Maki Haris yang tidak pernah memakan mie instan sebelumnya. Hanya tersisa ini di dapur, jadi aku memasaknya. Jawab Milka dengan memaksakan senyumannya. Aku tidak mau memakannya, ujar Haris namun yang tak disangka Milka malah memasukkan sesondok makanan ke mulut Haris. Kumohon makanlah sedikit, Milka memohon sembari menyatukan kedua tangannya di depan wajahnya. Haris yang tidak tega menolak permintaan Milka dengan terpaksa mengunyah makanan itu dan menelannya agar Milka tak merasa kecewa. Hahaha. Milka pun tersenyum terbahak-terbahak melihat ekspresi wajah Haris yang baru pertama kali memakan mie instan itu. Sayang, apa kamu tahu ini adalah makanan favoritku? Jelas Milka sembari tersenyum tanpa beban dia tertawa melihat saat Haris mencoba menelan mie instan itu. Baru kali ini aku melihat senyumnya yang tidak dibuat-buat. Gumam Haris dalam hati sembari menatap Milka dengan terpesona akan kecantikannya. Milka, suapi aku, minta Haris yang mulai bisa menerima makanan yang dimasak istrinya itu. Baiklah, sambung Milka singkat sembari mengambil mie tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam mulut Haris. Haris mengambil garpu yang ada di hadapannya dan dia segera memutar mie itu. Haris hendak menyuapi Milka namun wanita itu menolaknya. Tidak perlu, aku bisa makan sendiri, ucapannya dengan wajah tersipu malu. Apa kamu tidak menghargaiku? Baru kali ini aku menyuapi seorang wanita. Maki Haris dengan menunjukkan wajah kesal akibat penolakan Milka tadi. Ditolak sedikit saja dia sudah hampir meledak. Baiklah, selain orang tuaku dan bibiku tersayang, kamu pria pertama yang menyuapi aku. Jawab Milka jujur sembari membuka mulutnya dan memakan mie yang Haris berikan. Sangat jelas terlihat jika Haris sangat bahagia mendengar ucapan Milka tadi. Setelah mengangkat telepon entah dari siapa Haris segera pergi meninggalkan Milka bahkan tanpa berpamitan dengan ia. Namun Milka hanya diam tanpa bertanya, dia segera menghentikan makannya karena sudah merasa tidak mempunyai selera makan lagi. Milka membersihkan meja makan itu sebelum akhirnya masuk kembali ke dalam kamarnya. Nyaman sekali aku tidur tanpa harus berbagi ranjang dengannya. Ucap Milka sembari menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Pagi hari. Seperti biasa Milka berangkat ke kantor JISET Group ditemani supir. Di dalam mobil Milka tak berkata sedikit pun. Milka hanya memandang ke arah jalan dengan tatapan kosong, hingga suara supir membuatnya tersentak kaget. Nona, Milka, ucap Pak Rai beberapa kali tapi Milka tetap diam memandang ke arah jalan. Milka pun tak menyadari jika mobil sudah berhenti di depan kantor JISET. Nuna, ucap Pak Rai sembari sembunyikan klakson mobil dengan suara keras. Oh, sudah sampai, ucap Milka gelagapan. Selesai bicara Milka segera turun dari mobil dan dia berjalan-berjalan menuju ruangan kerjanya. Dan menjatuhkan tubuhnya di kursi kerjanya. Milka, ini jadwal Pak Haris hari ini. Ucap Pak Kiki sembari menyodorkan selembar kertas. Baik, sahut Milka singkat sembari membaca isi kertas yang diberikan oleh Kiki tadi. Apa Pak Haris ada di ruangannya? Tanya Milka pada Kiki sembari menatap wajah Kiki yang tampan.
Ganteng juga ternyata Pak Kiki, kenapa aku baru nyadar ya, baik pula, gumam Milka dalam hati. Heh, apa yang kamu pikirkan? Tanya Kiki sembari mengerip-ngeripkan matanya, menggoda Milka karena melihat Milka yang memasang wajah bengong sembari menatapnya. Hehe, bukan elak Milka pada Kiki sembari tersipu malu. Aku mau ke ruangan Pak Haris. Ucap Milka sembari menarik tubuhnya dari kursi dan berjalan berdampingan dengan Kiki. Jangan lupa ketuk pintu dulu sebelum masuk. Ucap Kiki pada Milka mengingatkan. Baik Kak, jawab Milka singkat. Tok, tok, tok. Milka mengetuk dari luar pintu beberapa kali namun tidak ada jawaban. Plak. Suara tamparan yang menggema dan begitu keras hingga Milka jatuh ke lantai dan kepalanya membentur tembok. Keren menamparkan pipi Milka dengan sangat keras, Haris pun langsung mendekati Keren karena melihat jidat Milka mengeluarkan darah segar, dan menetes perlahan membasahi pipi Milka. Haris pun geram pada Keren karena berlaku kasar pada Milka hingga istrinya itu jatuh pingsan. Keren apa yang kamu lakukan? Bentak Haris pada Keren kekasihnya yang barusan dia cumbu mesra. Sayang wanita tak tahu aturan ini pantas mendapatkannya. Celetuk Keren dengan suara manja. Keluar kamu dari kantorku sekarang. Bentak Haris dengan suara lantang pada Keren hingga membuat kekasihnya itu tersentak kaget bukan main. Yang ayo kita lanjutkan apa yang kita lakukan tadi. Goda Keren pada Haris sembari berbisik dengan mesra di telinga Haris. Keluar, apa telingamu sudah tuli? Bentak Haris dengan suara lantang pada Keren. Sial, awas saja kamu Milka aku akan memberimu pelajaran kelak. Gumam Keren sembari melangkah panjang dan membanting pintu dengan keras. Haris langsung membopong Milka ke ranjang yang ada di dalam kantornya. Dia segera membersihkan luka Milka dan sangat hati-hati karena takut semakin menyakiti Milka. Beberapa saat kemudian Milka pun bangun dari pingsannya saat hidungnya diberikan Haris wewangian. Kepalaku pusing sekali. Rengek Milka sembari meringis kesakitan. Siapa yang obati kepalaku? Ucap Milka pada dirinya sendiri. Tentu saja aku Milka, memangnya siapa lagi? Ucap Haris dari sofa yang tak jauh dari ranjang. Oh, tadinya aku kira aku sedang bermimpi melihat adegan porno di mimpiku. Sindir Milka pada Haris karena masih jengkel dengan apa yang dia lihat tadi. Kamu mulai berani bicara sayang. Apakah kamu cemburu? Ucap Haris hendak mendekati Milka yang masih terduduk di ranjang. Aku tidak cemburu. Aku masih ada urusan. Ucap Milka menghindar tak disangka Milka pun terhuyung-huyung karena kepalanya masih pusing akibat benturan tadi. Sayang, jika kamu ingin aku peluk maka kamu tidak perlu pura-pura begini, goda Haris sembari memeluk Milka dengan lembut agar dia tak terjatuh. Sayang aku mana bisa melakukan hubungan intim denganmu jika di dalam tubuhmu bau gadis lain. Ucap Milka menghindar karena masih merasa marah namun amarah itu tentu saja dia sembunyikan agar Haris tidak mengetahuinya. Tunggu di sini aku akan mandi. Ucap Haris pada Milka sembari mendudukkan tubuh Milka di atas ranjang. Sial, baru kali ini aku ditolak oleh wanita. Gumam Haris geram sembari masuk ke kamar mandi. Wah, gawat aku dalam masalah, bisa-biasanya aku bicara seperti itu. Gumam Milka. Aku harus segera keluar dari ruangan ini, ucap Milka sembari melangkah perlahan keluar dari ruangan itu. Buk! Milka tak sengaja menabrak Kiki yang berjalan di depannya karena Milka ingin segera keluar dari ruangan Haris. Kak Kiki maafkan saya sungguh tak sengaja, ucap Milka sembari membungkukkan badannya. Milka kenapa kamu buru-buru dan kenapa dengan kepalamu? Ucap Kiki sembari menatap lekat jidat Milka yang terluka. Aku tadi terburu-buru hingga terbentur pintu. Aku pergi dulu Kak. Setelah bicara Milka segera kembali ke dalam meja kerjanya dan dia terlihat menghembuskan nafas lega karena sudah sampai di ruangan kerjanya. Namun tak lama kemudian satu rekan kerja Milka datang menghampirinya. Milka kamu disuruh datang ke kantor Pak Haris sekarang. Milka pun segera menganggukkan kepalanya. Gawat bagaimana aku harus menghadapinya?
ku sangat menyesal mengatakan hal tadi, andai bisa aku tarik kata-kataku, gumam Milka. Tok, tok, tok. Milka pun membuka pintu Haris perlahan dan melihat Haris sudah berganti baju dan ditemani oleh Kiki di dalam ruangannya. Masuklah Milka, ucap Kiki dengan tersenyum renyah. Haris menatap Kiki dengan pandangan sinis menandakan jika menyuruh Kiki segera nyah dari ruangannya. Baiklah aku akan pergi, ucap Kiki yang mengetahui akan arti tatapan Haris barusan. Milka segera berjalan mendekati Haris dengan memaksakan senyuman di wajahnya. Apa ada yang perlu saya kerjakan sayang? Tentu saja kamu harus memadamkan apiku, ucap Haris pada Milka. Apa yang Anda bicarakan? Aku tidak pernah menyalakan api, bahkan aku tidak pernah memegang pematik api. Jawab Milka polos. Tanpa disangka Haris pun mencium bibir Milka, namun tak lama kemudian terdengar ketukan pintu dari luar ruangannya dan memaksanya untuk menghentikan ciuman maut itu. Tok, 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 ketuk seseorang dari luar pintu. Milka segera mendorong kasar tubuh kekar suaminya sembari berkata, "Aku akan kembali kerja, mungkin saja itu kekasihmu tercinta yang ingin meneruskan adegan menjijikkannya tadi." Sindir Milka sembari melangkah pergi namun Haris kembali menarik tangan Milka sembari berbisik. "Apa kamu sedang cemburu sayang, melihatku bersama wanita lain?" Bisik Haris untuk yang kedua kalinya di telinga Milka, namun anggapan itu segera ditepis oleh Milka. "Untuk apa aku cemburu sayang? Aku hanya butuh uang, terserah kamu mau membagi diri dan cintamu untuk banyak wanita di luar sana." Sahut Milka sembari bersandar di bahu kekar Haris. Entah mengapa jika dilihat dari wajah Haris, sangat terlihat jika dia sangat tidak suka mendengarkan ucapan Milka barusan. Tak lama kemudian pintu ruangan itu pun perlahan mulai terbuka, Milka dan Haris segera menatap ke arah pintu yang perlahan mulai terbuka lebar, terlihat dari luar ruangan ternyata Kiki yang telah membuka pintu tersebut sembari berkata, "Sial, aku salah waktu, pasti aku sedang mengganggu kalian." Gerutu Kiki sembari menepuk pelan jidatnya. Milka segera membalas ucapan Kiki tersebut. "Tentu saja tidak, karena aku juga akan segera pergi," sahut Milka. Namun ketika Milka hendak pergi lagi-lagi Haris menghentikannya. "Berani melangkah satu kali lagi, aku bakal potong gajimu menjadi sekian juta." Ancam Haris pada Milka sembari melirik tajam. "Sayang, kenapa aku merasa kamu mau memerasku?" Gerutu Milka sembari bergelayutan di lengan Haris dengan manja. Kiki hanya menahan senyumnya melihat kedua suami istri tersebut. Namun Haris malah menatap Kiki dengan tatapan sinis. "Apa yang kamu tertawakan? Apakah ada yang lucu?" Bantak Haris dengan suara lantang karena Haris masih saja cemburu jika Kiki terlalu dekat dengan istrinya. "Kalian sungguh serasi, aku sangat bahagia bisa melihat Milka yang menjadi istrimu," ucap Kiki sembari melangkah mendekati Milka dan mengacak-acak rambut Milka dengan perlahan. Namun kembali tatap tajam yang seperti hendak menerkam Kiki dan membuat Kiki bergidik geli melihat tatapan cemburu yang terpancar dari wajah sahabatnya itu. "Kiki, jaga sikapmu," teriak Haris dengan menajamkan pandangannya. "Hehehe, berhentilah menatapku seperti itu kawan," sahut Kiki balik menatap Haris. Tak berapa lama kemudian Kiki pun meninggalkan ruangan Haris sembari berkata, "Biasanya aku dekat dengan semua pacarnya dia tak pernah keberatan sedikit pun, tapi kenapa aku dekat dengan Milka?" Haris kelihatan seperti cemburu, gumam Kiki dalam hati sembari kembali menutup pintu Haris. Dan terlihat di dalam ruangan tersebut hanya ada Milka dan Haris. Milka pun segera berpamitan pergi namun lagi-lagi ucapan Haris menghentikannya langkahnya. "Bisa-bisanya kamu diam disentuh pria lain seperti itu," maki Haris dengan mendekat ke arah Milka. "Bukankah dia teman baikmu sayang?" Sahut Milka sembari melingkarkan tangannya di pundak Haris. Namun segera ditepis kasar oleh Haris yang sedang merasakan kesal. "Walaupun dia temanku, ada hak apa dia menyentuh istriku?" Sahut Haris dengan menajamkan pandangannya seperti hendak memangsa Milka. "Kamu berlebihan sayang, aku hanya kau buat tameng agar kau tidak dijodohkan dengan ibumu bukan?"
Sahut Milka sembari menaruh tangannya di perut, namun Haris malah semakin geram mendengar ucapan Milka. Tak peduli apapun alasannya, kamu tak boleh dekat dengan pria manapun tanpa terkecuali. Imbuh Haris. Baiklah sayang, aku akan menuruti perintahmu. Sahut Milka mencoba menyembunyikan kegeramannya. Ingin sekali aku katakan padanya. Kamu suamiku, bisa jalan dengan gadis lain tapi kenapa aku tidak bisa, tapi sayang aku tak memiliki keberanian lebih. Ucap Milka dalam hati sembari memeluk tubuh kekar suaminya. Haris segera mengendong Milka ke atas ranjang. Dan hendak melakukan malam pertama yang sempat tertunda, namun ketika Haris hendak membuka kancing baju Milka segera dihentikan oleh Milka dan bangkit duduk. Hentikan, aku masih ada banyak pekerjaan, ucap Milka mencoba menghindar namun dengan santai Haris menjawab. Perusahaan ini milikku. Siapa yang berani memarahimu tanpa izin dariku, ucap Haris sembari mengecup lembut bibir Milka dan kembali meneruskan niatnya. Dengan terpaksa Milka pun menyerahkan apa yang seharusnya didapatkan Haris di malam pengantin. Beberapa jam kemudian terlihat Milka sedang tertidur pulas. Sebelum beranjak berdiri Haris pun mengecup lembut kening Milka dan menatap wajah yang terlihat polos tersebut dengan tubuh berbalut selimut. Setelah selesai membersihkan diri Haris segera kembali menyelesaikan tugasnya, dan terlihat Kiki kembali membuka pintu dan menyodorkan beberapa berkas sembari berkata. Di mana Milka? Masih banyak pekerjaan yang belum dia selesaikan. Ucap Kiki dengan mata melirik ke kanan dan ke kiri mencoba mencari Milka, namun tak ditemukan. Haris mengetahui apa yang sedang dilakukan Kiki jika dilihat dari gerak-geriknya seperti sedang mencari seseorang yang tak lain ialah istrinya. Dia sedang tidur. Perkerasan Milka hari ini kamu saja yang kerjakan. Perintah Haris sembari menandatangani berkas yang Kiki berikan tadi. Hei, kenapa harus aku? Pekerjaanku sudah cukup banyak. Sahut Kiki keberatan. Tunggu, kamu bilang Milka tidur. Apakah kalian sudah? Tanya Kiki dengan wajah penasaran dan tangannya membentuk seperti orang yang sedang berciuman. Apa yang aku lakukan padanya itu bukan urusanmu. Lagi pula dia istriku. Sahut Haris dengan tatapan dingin. Aku akan mentraktirmu ke bar sepuasnya nanti malam. Imbuh Haris dengan mudahnya Kiki mengiyakan ucapan sahabatnya tersebut. Di sisi lain, terlihat Kira dan Yaera tengah berbisik-bisik. Sudah 3 jam berlalu Milka masih tak kembali juga dari ruangan CEO bahkan sebentar lagi bel pulang kerja pun berbunyi. Ucap Kira pada Yaera. Pasti wanita sok polos itu mencoba merayu Pak Haris. Sahut Yaera dengan senyuman sinis. Tak lama kemudian bel pulang kerja pun mulai terdengar namun Milka masih juga belum terlihat. Sani pun menunggu Milka di depan kantor, dan mencoba menelpon Milka berkali-kali, namun tak ada jawaban. Akhirnya Sani pulang lebih dulu karena langit mulai terlihat gelap.